Terima kasih Pak Jainal selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof Eka. Kalau enggak tahu membedakan Prof dengan enggak, lihat ya kening ke atas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baiklah saya hanya akan sedikit men-share saja ya, pengalaman-pengalaman dari Jepin, yaitu jurnal di informatika yang saya kelola sebagai chief editor. Tapi mungkin ada sedikit revisi tadi Pak Jainal. Jepin tidak pernah Sinta 3, tapi langsung ke Sinta 2. Nanti bagaimana, mengapa bisa seperti itu, sambil saya coba bahas satu persatu item-item yang dinilai, terutama bagian saya ini di bagian manajemennya, nanti bagian substansinya Pak Bintoro nanti. Saya izin share screen. Sudah kelihatan kira-kira Pak? Sudah Pak. Sudah. Baik, jadi Bapak Ibu, ini dibagi dua, saya dapat tugas di pengelolaan dan manajemen jurnal. Nah tadi Pak Saiful Mujair tadi udah bilang juga bahwa substansi itu yang lebih utama kalau ingin menuju ke Sinta 2 ya. Nah tapi jangan lupa, jadi jangan sampai lalai di pengelolaan, karena dari 100 nilai, jadi total nilai itu kan ada 100, kalau kita mau menuju ke Sinta ke Sinta 2, berarti dari 100 nilai itu kita harus satu persatu jangan sampai lepas, karena mengejar substansi itu sangat sulit, jadi jangan sampai terlepas kita untuk nilai yang gampang kita raih. Ya, gampang ini dalam tanda kutip ya, artinya bisa kita usahakan dengan dengan cara-cara yang tepat, kira-kira seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari penamaan jurnal ilmiah ya. Nah, menamakan jurnal ilmiah itu banyak macam-macam. Ada yang paling umum itu biasanya nama jurnal, kemudian ada singkatan, ada juga yang tidak pakai singkatan, ada juga yang tidak ada hubungan dengan singkatannya ya. Misalnya Khatulistiwa ya, itu jurnal misalnya jurnal sosial politik, nah, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat nama jurnal yang baik? Ini mungkin kalau untuk menuju ke Sinta 2, kalau kita sudah terakreditasi berarti ISSN sudah ada, kita agak sulit kalau kita merubah nama jurnal ya. Tapi sebenarnya masih bisa, cuma urusannya memang agak ribet, karena kita harus laporkan dulu di ISSN-nya itu harus dirubah namanya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau itu belum ya, sebaiknya penamaan nama jurnal itu harus spesifik ya, mencerminkan super spesialisasi atau spesial. Nah, ini contohnya. Nah itu saya kira karena waktu kita cukup singkat, saya banyak pas saja, karena ini kalau saya ngomong jurnal biasanya 2 hari 2 malam, jadi enggak, ini dikasih waktu panitia ini cuma berapa 30 menit. Nama jurnal itu kita lihat saja yang salah kaprah. Jadi hindari saja jurnal nama-nama jurnal seperti ini. Misalnya nama jurnal itu dibuat berdasarkan program studi. Jurnal mahasiswa Fakultas Ekonomi misalnya. Jurnal Magister Informatika misalnya, ada Magister Informatika. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian mentang-mentang jurnalnya elektronik memakai kata e-jurnal, itu juga dihindari. E-jurnal matematika misalnya. Kemudian jurnal elektronik bidang kimia. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nanti orang melihatnya ini jurnal elektronik nih. Jadi ambigu jadinya. Ya, jadi tidak perlu mengatakan itu jurnal elektronik, jurnal daring dan lain sebagainya. Juga tidak boleh ada singkatan-singkatan yang bernama buruk ya. JINAH misalnya, jurnal informatika dan humaniora. JIJIK, jurnal ilmiah komputer. Maksudnya itu mungkin ingin mudah diingat, tapi jangan sampai kita membuat nama jurnal yang bermakna buruk. Nah, kalau Jepin itu kan bagus tuh. Jepin itu kan ingatnya gampang ya. Ingatnya gampang, kemudian maknanya juga tidak buruk ya. Nah, ini satu untuk penamaan jurnal. Yang kedua itu kelembagaan penerbit. Nah, ini nilai yang paling tinggi itu adalah organisasi profesi ilmiah. Tidak mungkin kita udah lepas ya. Berarti kita sudah melepaskan satu poin di sini ya. Karena yang di A itu kita tidak bisa, karena kita kan pasti dari perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua ya, nilainya itu turun lagi. Itu organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian pengembangan. Kalau yang ketiga itu hanya perguruan tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai ini harus kita kejar ya, satu persatu poin per poinnya. Kalau dibalik, jangan sampai poin kita itu
di manajemen itu berkurang. Nah, jadi misalnya kita lihat di sini ya, kalau posisi kita sekarang misalnya di C, perguruan tinggi kan, bisa dari penerbitnya itu dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, itu nilainya 2. Nah, kalau tidak bisa menuju ke 4 yang mustahil karena kita bukan profesi ilmiah, minimal usahakan itu kita mengejar yang ketiga, poin ketiga. Berarti kita cuma hilang 1 poin. Nah, yang 3 ini itu harus ada kerjasama dengan organisasi profesi ilmiah. Nah, jadi usahakan kita bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah, tapi yang harus tingkat pusat, tidak boleh yang lokal itu tidak boleh. Nah, ini contohnya. Contohnya itu Bapak Ibu bisa lihat, ini contohnya ini di JBIK. JBIK ini chief editornya itu Bu Erni Bu Erni Pancur Kasih ya. Ini ada di webnya JBIK itu. Itu kalau diklik MOU-nya yang warna biru itu langsung ke link dokumen MOU-nya. Nah, ini nilainya bisa naik jadi 3. Nah, jadi kita hanya hilang 1 poin di sini. Kemudian lanjut untuk penampilan. Nah, ini penampilan itu juga walaupun nilainya kecil-kecil, tapi usahakan jangan sampai lepas nilainya. Ya, karena kita sadar tadi Pak Jairin Jainal tadi sudah bilang susah mencari paper yang bagus gitu. Jadi kita kalau sulit meningkatkan di substansinya, di manajemennya jangan sampai terlepas. Nah, yang pertama itu ukuran bidang tulisan. Nah, ini kadang-kadang kita juga harus hati-hati karena ya asesor itu yang dicek adalah PDF yang ada di LJS kita. Jangan sampai template kita udah bagus ukurannya 4, kemudian kita misalnya autornya itu entah salah atau bagaimana mengubah ukurannya ya, kemudian itu tidak kita cek lagi. Nah, itu itu akan bisa menjadi masalah ya. Jadi dianggap kita tidak konsisten. Nah, itu bisa kita cek PDF-nya. Ini contohnya jurnalnya saya nih, jurnal saya. Saya ini chief editornya siapa ya, Pak Mas Allah nih, nggak salah nih. Mas. Nah, kita bisa cek ukuran ininya, ukuran halamannya. Jangan sampai meleset dari ukuran A4. Kalau dalam milimeter 210 kali 297, kalau dalam inci 8,27 kali 11,4. Ini saya cek ya. Nah, kemudian yang kedua itu tata letak ya. Tata letak itu harus konsisten antar artikel dan juga antar terbitan. Nah, kemudian yang ketiga tipografinya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai nilai kita di sini berkurang, jatah kita itu 1 nih nilainya. Jangan sampai turun jadi 0,5 ya. Apalagi turun jadi 0. Yang penting di sini saya kira yang ya konsistensi ini biasanya itu asesor itu mengecek konsistennya itu dia tidak mengecek membandingkan antar paper D1 dengan paper lain, itu agak sulit. Biasanya asesor itu mengeceknya dengan template. Nah, secara random biasanya dicek paper yang ada, kemudian dibandingkan dengan template gitu. Nah, kalau pas kebetulan yang diceknya itu tidak sama dengan template, nah itu berarti dianggap nilainya itu bisa berkurang, bisa 0,5 atau malah bisa 0. Jadi tata letak tipografi ini harus konsisten dengan template. Jadi kita harus cek benar-benar ya. Sebagai editor ya memang itulah kerja kerasnya di situ salah satunya. Nah, juga hindari ruang kosong, ini jangan sampai ada ruang kosong yang terlalu banyak. Jadi misalnya kalau saya sering lihat itu contohnya gini, kalau ada tabel atau gambar biasanya itu ada autor itu menuliskan misalnya bisa dilihat pada gambar berikut, kemudian gambarnya ada di bawah. Nah, itu hindari seperti itu. Jadi harus di state, disebutkan, bisa dilihat pada gambar 2 misalnya. Nah, gambar 2-nya itu misalnya kalau kita letakkan di bawah ternyata kemudian itu bisa ada ruang kosong. Kalau misalnya pindah halaman nanggung gitu. Nah, gambarnya itu bisa kita pindahkan. Asal jangan terlalu jauh dan tetap berurutan antara gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, jadi ruang kosong itu kita bisa isi dengan narasi. Nah, kira-kira seperti itu hal-hal yang dinilai untuk ukuran bidang tulisan itu. Jadi bukan hanya untuk tata letaknya dan tipografinya, ya bukan hanya konsistensi dengan template, juga bagaimana kita mengelola letak-letak gambar, letak-letak tabel dan seterusnya. Nah, tipografi ini itu sebenarnya pilihan jenis bentuk ukuran hurufnya dan seterusnya. Nah, ini yang penting itu pedomannya itu pokoknya sesuaikan saja dengan template. Dan ini memang agak sulit Bapak Ibu. Pengalaman saya ini agak sulit kalau dilakukan oleh editor juga. Biasanya akan memakan waktu cukup lama kalau kita ingin hati-hati. Jadi usahakan gunakan production editor.
Kalau kami biasanya ya bukan biasanya, kalau sekarang itu menggunakan mahasiswa saja, mahasiswa yang sudah kita latih ya untuk sebagai production editor. Artinya production editor ini sudah lewat proses editor, sudah lewat proses review, sudah lewat proses revisi. Nah, terakhir untuk production editornya ini cukup mahasiswa kita hire lah gitu. Kemudian mereka inilah yang konsentrasi terhadap hal-hal untuk ketiga subunsur ini, ya, ukuran bidang tulisan, tata letak, tipografinya. Nah, jadi mereka cuma konsentrasi ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, penampilan ini penilaian yang lainnya itu resolusi dokumen. Nah, resolusi dokumen ini jangan sampai kita menggunakan misalnya gambar-gambar itu dengan resolusi yang rendah, kemudian kalau dibesarkan itu tidak terbaca atau pecah dan sebagainya. Nah, ini walaupun kelihatannya sepele, tapi nilainya juga berpengaruh. Karena pengalaman saya Jepin itu ke S2 itu nilainya bukan 79, bukan 78, bukan 75, tapi yang pertama itu 70, sekian gitu. Nah, jadi 0,5 itu pun sangat berarti. Ya, jadi ini harus kita kejar secara maksimal resolusi dokumen. Nah, ini contohnya saya ambil dari jurnalnya Langkau Betang ya, Pak Saiful Muhammad nih yang punya chief editornya. Kemudian jumlah halaman ini memang tidak bisa kita paksakan ya, tergantung dari jumlah paper yang masuk. Kalau kurang dari 100 halaman ini per tahun ya Bapak Ibu, setahun berarti dia nilainya 0. Kalau 100 sampai 200 0,5. Kalau ini saya kira ini tidak bisa kita apa-apakan lagi ya, kecuali ya kita hanya berharap banyak paper yang masuk ke jurnal kita. Nah, kemudian untuk tampilan ini juga harus kita perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi penilaian itu, desain tampilan itu yang dilihat itu ada dua, cover ya, sama ininya, websitenya. Nah, websitenya itu tidak perlu bagus-bagus maksud bagus itu mentereng atau bagaimana. Yang jelas itu tampilannya itu informatif. Jadi kita mau cari ISSN-nya, langsung dapat ISSN-nya. Yang penting-penting itu langsung bisa gampang orang nyari ISSN. Oh, ini ada ya. Misalnya mau cari siapa sih editornya, lihat sebelah kanan, ada editorial timnya, langsung diklik dan seterusnya. Ini contohnya jurnal pendidikan matematika dan IPA ya. Ini Bu siapa ya, Bu Rukiah ya, Bu Iki Manurung nih yang punya nih. Jadi jelas tampilan laman dan desain sampul itu harus berciri khas dan informatif ya. Itu nilainya hanya ada ini kayak boolean ini, bilangan biner 1, 0. Nah, ini sayang sekali kalau tidak kita kejar, hilang satu poin di sini tampilan. Nah, kemudian keberkalaan ini harus kita Bapak Ibu, keberkalaan ini ya, itu diusahakan itu terbit tepat waktu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, ini contohnya jurnal Justin Pak Arif Wijaksana Putra Negara Indonesia. Ini tapi jangan diikutlah seperti ini Pak Arif, ini perfect. Kalau kita merasa perfect seperti ini ya silakan saja. Kalau saya sih nggak mampu nih kayak Pak Arif nih. Pak Arif ini memang orangnya perfeksionis. Jadi isu 1 itu publishnya harus tepat tanggal 31 Januari. Isu 2 harus 30 April. Nah, kalau saran saya yang penting bulannya ya. Dan yang dinilai itu pun oleh asesor itu bulannya. Jadi kalau kita publishnya misalnya tahun ini Januari, April, Juli, Oktober, tahun depan harus juga Januari, April, Juli, Oktober. Kalau tanggalnya meleset-meleset itu enggak apa-apa. Itu yang dihitung. Tapi kalau bisa lebih perfect, tanggalnya ya lebih bagus. Sebenarnya lebih bagus. Nah, kemudian keberkalaan ini untuk penomoran terbitannya harus baku. Mungkin Bapak Ibu nanti cek satu-satu lagi masing-masing jurnalnya, ini harus baku. Maksud baku dan bersistem itu namanya itu yang enggak boleh pakai nama macam-macam. Yang penting dia harus menunjukkan volumenya, volume keberapa, ada nomornya, nomor berapa. Kemudian ada bulan dan tahunnya. Ya, penulisannya terserah ya. Tapi usahakan pakai angka Arab, jangan pakai angka Romawi. Nah, ini contoh LK ini chief editornya Pak Senopati Pamungkas nih. LK ini kalau kita lihat di sini menggunakan format vol.12. Nah, di bawahnya juga vol.12. Jangan ada nanti volume gitu. Nah, itu harus tetap konsisten.
Kemudian nomor titik, ya nomor titik 2. Cuma ini ada yang pakai koma, ada yang tidak ini. Kemudian Oktober, yang di bawahnya pakai bahasa Inggris, Oktober pakai C. Ini mungkin yang makanya LK ini enggak naik ke Sinta 2 kemarin nih. Nah ini Pak Seno, betul kan nih satu-satu nih. Kemudian penomoran halaman itu berurut dalam satu volume. Saya kira semua Bapak Ibu ini udah tahu nih ya. Tiap nomor itu misalnya ada 2 sesi seperti ini, berarti kalau sesi pertamanya halaman 1 sampai 100, berarti sesi 2-nya harus mulai dari halaman 101. Baru tahun berikutnya mulai dari 1 lagi ya. Kemudian indeks tiap volume ya ini tidak perlu dipikirkan ini ya. Ini kalau kita pakai OJS itu otomatis 1. Kecuali kita tidak pakai OJS, kita buat sistem yang lain misalnya, nah itu belum tentu. Tapi kalau kita pakai OJS ini udah otomatis, indeks ini sudah otomatis di OJS. Nah, kemudian penyebar luasan. Penyebar luasan ini nilainya cukup lumayan ya, karena kalau kita bisa ngejar lebih dari 50 kunjungan unik ke laman rata per hari untuk jurnal yang terbit itu 4. Jadi kalau hanya 10 sampai 50 hilang 2 poin. Bayangkan untuk mencari 1 poin saja kita itu biasanya sangat sulit mengejar. Jadi ini kehilangan 2 poin. Kalau kunjungan uniknya 2, apalagi kalau kunjungan unik ke laman itu hanya 1. Nah ini harus bisa kita kejar supaya kunjungan unik ke laman kita itu 4. Ini artinya visitor unik ini, ini contoh di Jepin ya. Ini chip editornya siapa lupa saya ini. Kalau kita lihat Jepin ini ya, rata-rata harian new visitornya 91,8. Tapi yang dihitung itu adalah bukan yang new visitor. Visitornya boleh datang berulang-ulang dalam 1 hari ya. Jadi yang dinilai itu rata-rata visitor harian. Di sini 116. Nah, Bapak Ibu bisa cek masing-masing jurnal Bapak Ibu. Sekarang mengapa Jepin bisa seperti ini ya, sampai 116? Awalnya tidak seperti ini ya, karena ini kalau memang biasanya kalau udah Sinta 2 itu otomatis dah. Sudah otomatis pengunjungnya itu akan banyak. Tapi kalau yang belum Sinta 2, kita harus usahakan kalau misalnya kunjungan unik ke laman kita itu belum di atas 50. Nah, cara-caranya banyak, yang paling banyak digunakan orang, tapi ini cara kuno, biasanya pakai share gitu. Kalau udah mau akreditasi, share link, kemudian macam-macam juga yang pernah kami lakukan dulu, malah sampai buat lomba TTS, kemudian harus klik link, macam-macam caranya. Nah, tapi cara itu kurang, sekarang ini nampaknya sudah diketahui oleh para asesor. Jadi asesor itu tidak hanya melihat waktu-waktu saat akreditasi, tapi mereka lihat juga di ke belakang. Kalau misalnya itu terlalu melonjaknya naik pada saat-saat waktu akreditasi, ya asesor itu biasanya udah tahu ini pakai share gitu. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan dengan prinsip ini search engine optimization. Nah, cuma mungkin agak panjang kalau cerita itu, tapi intinya Bapak Ibu, kita bayangkan kita sendiri kalau kita mau memasukkan paper ke sebuah jurnal, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, misalnya untuk jurnal nasional ya, berarti kita batasi ke jurnal nasional. Ada yang sudah tahu tentang misalnya Sinta, jadi dia bisa masuk ke Sinta, kemudian mencari sasarannya misalnya yang Sinta 3 atau Sinta 4. Tapi kebanyakan Bapak Ibu itu author itu mencarinya lewat Google. Ya, itu lewat Google. Misalnya di bidang saya informatika, saya akan cari jurnal informatika terakreditasi lewat Google. Itu yang paling banyak, itu yang dilakukan orang. Nah, usahakan tulisan-tulisan yang banyak orang ketikkan di Google, itu kalimatnya itu ada juga tertulis di laman OJS Bapak Ibu. Nah, itu salah satu dari sebenarnya banyak Bapak Ibu, ada ratusan poin Google itu menilai, meranking halaman web kita, supaya begitu orang mengetik itu, punya kita itu ada di halaman 1. Di halaman 1 pencarian Google. Kalau biasanya di halaman 2, halaman 3 udah orang nggak ngeliat lagi. Halaman 1 itu pun syukur-syukur kalau berada di atas. Kalau halaman 1 di bawah pun jarang-jarang orang itu mengklik yang bawah. Nah, supaya kita bisa banyak masuk ke pencarian Google, salah satunya seperti itu. Kita cari kalimat-kalimat yang sering orang tuliskan di Google. Nah, kemudian usahakan kalimat tersebut ada di laman kita. Entah bagaimana mengolah kalimatnya, itu terserah. Kemudian mungkin yang kedua, yang paling gampang saja, triknya itu kita, kalau dulu waktu Jepin itu di awal-awal, saya buat blog di luar, kemudian saya tuliskan tentang Jepin, kemudian saya buat link dari blog saya itu ke Jepin gitu. Nah, itu juga menambah, jadi semakin banyak link-link seperti itu juga akan semakin memperkuat halaman kita supaya bisa masuk di halaman Google. Nah, cara-cara itu
bisa kita lakukan sejak awal. Tapi ini hanya khusus sekali lagi yang kunjungan uniknya di bawah 50. Kalau udah 50 ke atas, saya kira enggak perlu lagi. Seperti yang SEA itu Pak Mas Wakti ya. Itu udah 1 juta kalau nggak salah saya itu reviewer yang masuk unique visitornya itu. Nah, kemudian yang kedua untuk penyebar luasan ini, ya ini nampaknya kita mau tidak mau sudah kehilangan 2 poin ini, karena kita tidak bisa lah jurnal kita langsung tercantum di Scopus misalnya untuk mendapatkan nilai 5. Nah, minimal kejar yang 3, karena kalau tidak berarti kita hilang 2 poin, di sini. Ya, minimal kita ketiga itu kita kejar ke DOAJ. Kalau kita sudah bisa masuk ke DOAJ, minimal itu 2 poin itu sudah selamat. Kalau menyelamatkan seluruh poin, saya kira agak sulit. Nah, jadi Bapak Ibu, yang terakhir itu DOI ya, tapi DOI ini alhamdulillah Untan itu udah lama menyiapkannya, jadi kita tinggal pakai saja. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat nilainya lumayan, DOI ini 2. Kalau nggak pakai DOI udah 2 poin kita hilang. Intinya Bapak Ibu, kita kalau mau menuju ke S3 memang betul tidak bisa dibantah substansi yang harus kita kejar. Tapi jangan sampai poin-poin di manajemennya terlepas. Karena begitu misalnya kita bisa naikkan nilai-nilai yang di substansi, di manajemennya terlepas, itu juga sayang. Nah, jadi misalnya kita bisa menaikkan di substansi, itu misalnya tidak seimbang dengan nilai poin-poin yang hilang di manajemen. Nanti di bagian substansi nanti Pak Din saya kira yang akan lebih detail menjelaskan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan DOI ini dan bagaimana cara ekspor dan lain sebagainya itu sudah lama ini saya buatkan di YouTube. Silakan dicari saja di YouTube cara ekspor XML DOI. Kalau tidak dapat lagi cari Heri Sujaini. Kalau tidak dapat lagi cari aja Bang Dol gitu kata Pak Eka tadi. Itu saja saya kira Bapak Ibu, nanti mungkin tanya jawab akan lebih mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.